Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang disajikan. Mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kemudian, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Energi dan kehidupan memiliki hubungan yang sangat erat. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tanpa adanya energi, maka semua aktivitas manusia akan terhambat. Tahukah kamu dari mana energi itu berasal? Apa saja sumber-sumber energi yang ada? Oleh karena itu, kita harus mengenal macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam pemakaian beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya di tema 1, kita pernah belajar tentang sumber-sumber energi, yaitu matahari, api, minyak bumi, angin, air, dan juga makanan. Untuk melakukan aktivitas, setiap manusia tentu membutuhkan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari yang berperan besar dalam kehidupan. Matahari memancarkan energi panas dan cahaya ke bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat revolusi, matahari juga mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari juga berperan dalam siklus atau perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Dan berperan juga dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Panas matahari juga mengakibatkan air laut menguap yang dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Bahkan digunakan juga sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan cahaya di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakanlah alasanmu. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu seperti di atas. Kemudian, lakukanlah percobaan berikut, kemudian buatlah tabel pengamatannya. Dan tuliskan laporan kegiatan percobaanmu seperti petunjuk di buku temamu di halaman 3 dan 4. Selanjutnya, buatlah peta pikiran tentang manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Masih ingat bukan tentang maksud dari peta pikiran? Peta pikiran adalah penyajian suatu informasi dengan menggunakan garis, kata, simbol, gambar, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran dapat dibuat juga dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk tulisan maupun gambar, sehingga lebih memperkuat gagasan pokok daripada tulisan. Sekarang, coba perhatikanlah gambar berikut ini. Jagung
adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Baik itu dibakar ataupun direbus, sama nikmatnya. Manfaat jagung adalah sebagai makanan pokok pengganti nasi dan bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Nah, soleh-solehahku, untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam, maka bacalah teks di buku temamu di halaman 7. Kemudian, jawablah pertanyaannya. Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu masing-masing. Nah, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.